Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Salsabila Vina Putri bersama rekan saya Devi Triana, Gloria Angelin, Miska Kamila, Muhammad Nurhuda, Reza Aditya, dan Syala Sifa ingin mempresentasikan tentang generasi milenial pada 2010 midterm election di Amerika Serikat. Generasi milenial pada 2010 midterm election di Amerika Serikat. Kampanye politik di tahun 2008 adalah kampanye yang paling berhubungan dengan penggunaan dan dampak media sosial. Hendricks dan Denton menyatakan kampanye 2008 adalah kampanye yang unik karena menjadi kampanye nasional pertama di mana media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar dibayangi oleh media baru, yakni teknologi dan internet. Penggunaan media sosial oleh Barack Obama mengubah cara kampanye politik yang akan terjadi di masa mendatang. Karena itu seterusnya, media sosial akan menjadi peran penting dalam politik Amerika. Khususnya, media sosial akan digunakan dan berdampak pada anak berusia 18 sampai 29 tahun yang aktif secara politik dan teknologi. Kegiatan menggunakan media sosial adalah salah satu aktivitas web paling populer. Pada presentasi kali ini, kami akan berusaha membahas tentang peran media sosial di abad ke-21 sebagai salah satu komponen dalam proses politik dan perannya dalam menarik generasi milenial untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di Amerika maupun Indonesia guna membuatnya lebih inklusif dan lebih kuat. Media sosial dalam kampanye 2010 midterm election di Amerika Serikat. Pada tahun 2010, penggunaan media sosial tidak seagresif pada tahun 2008. Dua teknologi media sosial yang tampaknya paling populer adalah Twitter dan Facebook. Twitter mendapatkan perhatian dan penggunanya yang signifikan. Menurut laporan Alterian, yaitu sebuah perusahaan pemasaran, sebanyak 36% dari semua percakapan internet pada pemilu 2010 terjadi di Twitter, yang kemudian diikuti oleh Facebook dan MySpace, yakni sebesar 20% dari keseluruhan lalu lintas internet. Dengan demikian, total 50% dari percakapan mengenai pemilu di media online lebih besar dibandingkan dengan percakapan di media tradisional yang hanya sebesar 19,3%. Calabres menegaskan, jika 2008 adalah tahun di mana jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter baru masuk ke ranah politik Amerika, maka 2010 akan menjadi tahun di mana pemilu ditentukan oleh media sosial. Facebook dengan perhitungan suara online-nya dan Twitter dengan hashtag vote-nya memainkan peran penting yang paling menonjol selama pertengahan 2010 dalam midterm election di Amerika Serikat. Foursquare, yang merupakan sebuah situs media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk check-in di lokasi tertentu, juga berperan pada pemilu 2010. Foursquare menyediakan versi elektronik dari layanan iVote bagi para pengguna media sosial untuk dibagikan ke akun Facebook mereka setelah mereka mengonfirmasi bahwa mereka sudah menggunakan hak pilihnya. Tren pemilu yang muncul pada tahun 2010 itu dimaksudkan agar bisa menjadi sebuah pengalaman sosial bagi masyarakat yang mana bisa mereka bagikan ke keluarga, kerabat, maupun teman dekat, baik di Facebook, Twitter, ataupun Foursquare. Generasi milenial, teknologi, dan politik. Idealnya, proses demokrasi di Amerika dapat bekerja dengan baik apabila partisipasi politik masyarakat berada di tingkat tertinggi dan semua warga negara mau menjalankan tanggung jawab sipil mereka untuk memberikan suara. Salah satu contoh warga negara yang merupakan pemilih paling aktif adalah generasi milenial, atau yang berumur 18-29 tahun, atau bisa juga yang lahir pada rentang tahun 1982-2003. Generasi milenial merupakan generasi dengan populasi terbesar dalam sejarah Amerika dan bahkan 21% lebih besar daripada generasi baby boomer. Howe dan Strauss berpendapat bahwa pada generasi milenial lebih banyak, lebih makmur, lebih berpendidikan, dan lebih beragam secara etnis daripada generasi sebelumnya. Generasi milenial merupakan pengaruh terbesar seperti raksasa dalam politik Amerika. Generasi milenial merupakan generasi yang sadar atas perkembangan teknologi dunia. Pada generasi ini, teknologi semakin pesat perkembangannya. Menurut Johnson, politik pada abad 21, situs dan jaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan MySpace
telah menjadi penghubung komunikasi yang penting. Selain itu, potensi besar dari pesan teks, ponsel, dan Twitter, layanan jejaring sosial, sampai microblogging disambut dengan antusias oleh kaum milenial. Agar politisi masa depan sukses pada hari pemilihan, maka mereka haruslah mengintegrasikan strategi media sosial ke dalam kampanye mereka dan harus menargetkannya pada kaum milenial. Politisi yang ingin memegang jabatan terpilih di Amerika tidak dapat lagi mengabaikan blok suara yang muncul ini, karena jumlahnya sangat mengejutkan. Sudah jelas bahwa generasi milenial memiliki jumlah pemilih yang cukup banyak untuk menjadi bagian dari pemilihan suara. Mereka sudah 1/5 dari keseluruhan jumlah pemilih, dan pada tahun 2015, begitu mereka semua sudah cukup umur untuk memilih, mereka akan menjadi 1/3 dari publik pemerintah. Generasi milenial dalam kampanye pemilihan politik periode 2010. Pandangan politik menyatakan bahwa mayoritas dari generasi milenial lebih mendukung kandidat yang dipilih secara demokratis untuk tujuan perubahan sosial yang mengarah pada keadaan yang lebih baik. Namun, masyarakat milenial tidak dapat mempertahankan kampanye yang demokratis di ketiga cabang pemerintah federal selama kampanye pemilihan 2010 di Amerika Serikat. Meskipun demikian, Kongres Pemilihan pada tahun 2010 tetap menggeser kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dari Demokrat ke Republik. Demokrat tetap mempertahankan kendali Senat AS. Pengumpulan data dan bukti anekdot menunjukkan bahwa generasi milenial sama sekali tidak berpartisipasi dalam pemilihan periode 2010. Pengamat menyarankan bahwa ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kurangnya partisipasi pada tahun 2010, termasuk usual midterm effect, di mana tingkat antusiasme secara tradisional rendah untuk semua demokrasi di daerah Amerika Serikat. Dari rentang usia 18-29 tahun yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan tahun 2010, hanya 20,9% yang berpartisipasi dalam pemilihan tahun 2010. Presentasi berikut mengalami penurunan 25%. Tapscott 2009 dan Berlin 2010 berpendapat bahwa partisipasi pemilih yang lebih rendah di kalangan pemuda pada tahun 2010 disebabkan karena mereka masih mendukung kandidat Partai Demokrat daripada kandidat Partai Republik 57% sampai hingga 40%. Dalam konteks pemilu berbeda dengan pemilihan umum Amerika, berikut contoh kasus pemilihan presiden 2014 di Indonesia oleh generasi milenial yang merupakan momen yang sangat menarik untuk ditinjau lebih jauh. Pertama, pasca reformasi, baru ada seorang presiden yang mampu memerintah 2 periode, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan tidak menyertakan incumbent atau petahana, maka pemilihan kali ini pasti dimenangkan oleh muka baru. Kedua, pada Pilpres ini juga hanya ada 2 pasangan kandidat. Hal ini mengakibatkan kekuatan politik terpolarisasi hanya untuk 2 kubu. Dengan demikian, persaingan menjadi begitu ketat dan sengit. Pilpres telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli yang lalu dengan upaya dilakukan oleh KPU semaksimum mungkin. Meskipun demikian, beberapa kejadian tidak bisa dihindari terjadi saat proses pemilihan presiden 2014. Seperti pertama, beredarnya informasi yang negatif dan tidak valid pada lawan pasangan calon. Fitnah yang berisi isu suku, agama, ras, antar golongan. Intensitasnya meningkat pada saat kampanye. Selain itu, berdasarkan pemberitaan dan isu di media sosial, banyak WNI di luar negeri tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Di samping itu, panitia pemilihan juga dinilai tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan kandidat. 3, dari sisi media massa, didapati keberpihakan pemilik dan pengurus media, khususnya melalui penelitian kualitatif eksploratif dengan menggunakan analisis tekstual untuk mengkaji penggunaan media sosial, Facebook dan Twitter, para kandidat baik DPR dan Senat selama Oktober 2010, sebulan sebelum midterm election 2010, ditemukan bukti yang mendukung pernyataan bahwa blok pemilihan milenial dan penggunaan media sosial oleh politisi merupakan faktor penting dalam pemilihan modern. Sarah Evan melaporkan bahwa kampanye Gubernur California adalah salah satu kampanye yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Sedangkan untuk kampanye Senat Amerika Serikat, dalam pemilihan Gubernur California, Jerry Brown memenangkan 53,8% total suara, di
dibandingkan McWhitman, yakni 40,9% dari total suara. Meskipun begitu, Nicole melaporkan bahwa partisipasi pemilih milenial rendah dalam midterm election 2010. Dia menyatakan bahwa pada 2010 jejak pendapat menunjukkan bahwa kaum muda masih mendukung Obama dan Demokrat, tapi hanya 20,9% dari mereka yang mau memilih. Hal ini dibuktikan dengan survei partisipasi pemilih berusia 18 sampai dengan 29 tahun atau milenial di California. Hanya berkisar di angka 11% dibandingkan dengan tahun 2008 yang berada di angka 18%. Di Kentucky, data partisipasi pemilih milenial dalam midterm election 2010 tidak tersedia. Namun sebelum pemilihan Kentucky, jejak pendapat survei USA yang dilakukan untuk Louisville Courier Journal dan WAS TV menunjukkan bahwa Rand Paul akan mengumpulkan 60% dari suara berusia 18 sampai 34 tahun dibandingkan dengan lawannya, Jack Conway, yang mengumpulkan hanya 33% dari dukungan milenial. Dan hasil midterm election 2010 menyebutkan bahwa Rand Paul memenangkan 55,8% dari total suara, sementara lawannya menerima 44,2% dari total suara. Jerry Brown tidak hanya menggunakan Facebook untuk berkomunikasi dengan 98.000 teman atau penggemarnya, tetapi ia juga menunjukkan keahliannya sebagai politisi karir. Dalam akun Facebooknya, Brown berulang kali membagikan postingan terkait kampanye. Kampanye bergabung dengan kampanye untuk membuat California bekerja kembali, yang kerap kali ia bagikan dengan menyertakan hot link dengan tujuan membuat partisipasi pendukung menjadi mudah dan cepat. Jerry Brown melakukan kampanye dengan menggunakan akun Twitter-nya yang memiliki 1,1 juta pengikut untuk memberikan informasi yang cepat dan spesifik kepada para pendukungnya. Dalam akun Twitter-nya, Brown lebih sering membagikan link video atau gambar kegiatan kampanye, topik kampanye umum, dengan tema bergabunglah dengan kampanye untuk membuat California bekerja kembali, membagikan tweet inovatif, ucapan terima kasih terhadap pendukungnya, peringatan kegiatan kampanye, informasi pemungutan suara, dan informasi donasi. McWhitman memanfaatkan Facebook sebagai media untuk berkomunikasi dengan pemilih California dengan lebih dari 200.000 teman. Whitman dicap sebagai kandidat paling bersahabat dalam pemilihan paruh waktu 2010. Whitman memang memanfaatkan Facebook untuk memotivasi dan melibatkan pemilih agar terlibat dalam proses demokrasi. Whitman kerap kali dalam postingannya memperkenalkan Twibbon yang dapat diunduh dan dapat memunculkan gambar profil mereka di halaman Facebook mereka yang menunjukkan dukungan mereka untuk kampanye Whitman. McWhitman, mantan CEO dan miliarder eBay, menghabiskan sekitar $140 juta dari uangnya sendiri untuk berkampanye di kantor gubernur California. Whitman menggunakan Twitter untuk berkampanye dengan lebih dari 240.000 pengikut hingga akhir September 2010. Tweetnya sendiri terdiri dari ajakan menonton video kampanye atau wawancara, pernyataan umum tentang California, pengingat untuk memilih, komentar tentang partisipasi acara, tautan artikel surat kabar tentang pencalonannya, dan membagikan aksi dukungan. Dr. Rand Paul, seorang ahli bedah mata di Kentucky, memanfaatkan Facebook untuk berkomunikasi dengan lebih dari 92.000 teman. Paul dalam kampanyenya mengakui pentingnya media sosial, khususnya pentingnya Facebook. Bahkan, untuk meningkatkan jumlah teman yang ia miliki di Facebook, kampanye Senat Paul mengumumkan sebuah kontes yang disebut Facebook Friend Bomb pada hari Minggu 1 Agustus 2010, yang dirancang untuk menambah 100.000 teman baru ke akun Facebooknya. 5 perekrut teratas akan diberikan kesempatan untuk makan siang bersama Paul. Asgood pada tahun 2010 mencatat bahwa Rand Paul tidak menginginkan uang Anda. Dia hanya ingin berteman dan agar acara kampanye serta pidatonya muncul di umpan berita Anda. Dan untuk mengingatkan Anda bahwa politik adalah tentang kontes popularitas, terutama saat ini di ranah online. Paul kerap membagikan postingan di Facebooknya terkait penghargaan atas dukungan finansial yang ia berikan, ajakan bertindak untuk membantu kampanyenya, mengingatkan teman untuk menonton penampilannya di program televisi, serta menonton iklan TV kampanyenya, dan memposting utas tentang lawan politiknya. Rand Paul juga menggunakan Twitter dalam berkampanye dengan akun yang memiliki lebih dari 10.000 pengikut.
Paul menggunakan Twitter secara terbatas. Tweetnya berisi tentang beberapa hal seperti mengingatkan pemilih tentang pemungutan suara terbuka, menginformasikan pengikutnya tentang pidato dan penampilannya, menyerang balik komentar lawannya, mengabarkan dukungan dari surat kabar, waktu konferensi pers, dan penampilan di televisi, serta membuat tweet yang berkaitan dengan suatu isu tertentu. Jack Conway yang mana merupakan lawan dari Paul menggunakan platform media sosial Twitter dengan 2.251 pengikut. Ia memberikan informasi yang cepat dan spesifik kepada para pendukungnya lewat tweetnya yang berisikan ungkapan terima kasih dan dorongan kepada para pendukung, informasi pemungutan suara yang meliputi waktu yang tersisa untuk memilih, lokasi pemungutan suara, serta dorongan untuk memilih. Lalu ada informasi tentang acara kampanye, menyerang kubu lawan dengan membuat tweet, pernyataan positif terkait isu kampanye, serta dukungan untuk dirinya. Jack Conway juga menggunakan platform media sosial Facebook dengan 8.936 teman untuk mendorong penggunaan media sosial lainnya selain Twitter. Postingannya terdiri dari dorongan pendukung untuk berpartisipasi, referensi media sosial lainnya, informasi tentang kegiatan kampanye, meminta dukungan melalui aplikasi media sosial, informasi pemungutan suara dan permintaan untuk memilih, serta dukungan untuk dirinya. Contoh fenomena di Indonesia, media sosial sebagai sumber informasi utama pemilih pemula atau kaum milenial pada pemilu 2019. Pada pemilu 2019 lalu, suara pemilih pemula menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Hal ini terjadi lantaran hasil survei yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kemendagri menunjukkan bahwa jumlah pemilih pemula pada pemilu 2019 hampir mencapai 15 juta jiwa. Seiring dengan jumlah yang tinggi tersebut, berbagai pihak banyak mewantikan agar para pemilih pemula ini bisa memanfaatkan suara yang dimilikinya untuk memilih dengan sebijak-bijaknya. Pada penelitian ini dilakukan oleh Nurcholish dan Putra 2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat sekitar 90% dari responden penelitian yang merupakan mahasiswa aktif Visipol UGM merupakan pemilih pemula pada Pilpres 2019. Sumber informasi utama yang paling banyak diminati oleh para pemilih pemula ini mengenai calon presiden dan wakil presiden adalah media sosial. Hadirnya media sosial sebagai wujud berkembangnya teknologi memberikan kemudahan bagi individu untuk mendapatkan informasi, yang termasuk di dalamnya informasi politik. Hadirnya media sosial semakin mempermudah akses bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, karena mampu dijangkau oleh hampir seluruh lapisan masyarakat secara tak terbatas. Hal ini pun disetujui oleh para responden penelitian Nurcholish dan Putra di mana 98,3% responden setuju dengan pernyataan bahwa media sosial dapat mempermudah informasi dari pasangan calon. Melihat banyaknya pemilih pemula yang mengakses media sosial, maka pasangan calon pemilu dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat berkomunikasi secara visual dengan masyarakat atau bisa disebut dengan berkampanye. Kampanye yang dilakukan media sosial memberi berbagai keuntungan bagi paslon. Salah satunya adalah mampu menekan anggaran kampanye dan secara pelaksanaan lebih mudah dilakukan. Untuk media sosial yang paling populer digunakan untuk melihat kampanye paslon pemilu 2019, menurut data penelitian Nurcholish dan Putra, Instagram merupakan platform terfavorit, yakni paling banyak ditemukan unggahan mengenai kampanye pasangan calon berdasarkan data berikut. Maka dari itu, hal ini dimanfaatkan oleh para paslon untuk menyebarluaskan kampanye guna menarik suara dari kaum milenial. Cukup dengan membuat akun Instagram dan mengunggah foto atau video berkaitan dengan kampanye, para paslon dapat dengan praktis masuk ke beranda para pemilih, khususnya dalam hal ini pemilih pemula. Bahkan, walaupun para pemilih pemula tidak berniat melihat unggahan kampanye dari para paslon, foto atau video yang diunggah oleh mereka tetap dapat terlihat di kolom Explore yang sudah secara otomatis diatur oleh Instagram. Penggunaan media sosial yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya pemilih pemula, telah membuat perubahan keadaan politik di Indonesia. Selain mempengaruhi preferensi pemilih, media sosial turut serta mempengaruhi partisipasi pemilih. Bentuk partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan pasangan calon, termasuk kegiatan kampanye yang sering dilakukan di media sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurcholish dan Putra,
Sebagian besar responden menanggapi dengan sifat mendukung pada pernyataan bahwa media sosial efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di pemilu 2019. Peran media sosial dalam kampanye politik terus meningkat secara signifikan seiring berjalannya waktu, seperti yang tercermin dalam 2010 midterm election di AS maupun pemilu 2019 di Indonesia. Selanjutnya, antusiasme dari generasi milenial juga terus meningkat. Melalui presentasi kami, dapat kita lihat bahwa media sosial dan kaum milenial adalah kombinasi yang kuat untuk lanskap politik baik di Amerika maupun Indonesia. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, generasi milenial adalah generasi yang sangat bergantung pada media sosial, di mana mereka tidak hanya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-teman atau kerabat, melainkan juga untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang tengah terjadi di negara mereka, bahkan dunia. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para calon politisi untuk melakukan kampanye politik di media sosial guna menarik suara kaum milenial. Karena baik di Indonesia maupun di AS, jumlah kaum milenial ini terhitung cukup besar dan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan politisi di pemilu.